Ya, yang saya hormati mahasiswa akuntansi kelas semester 1 ya, akuntansi kalau nggak salah. Ini mohon maaf minggu kemarin saya ada tugas di Jogja jadi kosong ya. Terus ini kuliah kita mulai lagi di pertemuan yang keempat ya. Berarti 3 pertemuan lagi, pertemuan dengan saya ya selesai ya. Ya, tadi saya ngirim di grup, saya minta tolong email salah satu di antara Anda, nanti materi saya akan kirim aja semua. Silakan siapa di antara Anda yang akan mau mengirim emailnya, yang perwakilan dari kelas saja nanti saya kirimi ya. Ya, boleh lewat chat satu aja ya, terserah siapa aja ya, bisa kirimi ya. Oke, untuk kuliah kali ini kita bicara tentang ini masih banyak yang belum hadir. Kalau tidak salah, ini kan pertemuan yang ya nanti sambil ngikuti aja ya jalan. Ya, ini tadi perkuliahan kita sudah ada berapa orang hadir itu harusnya itu sebentar. Kalau di halaman saya di daftar saya itu sudah ada 49. Ini baru berapa ini? 49, ya taruhlah ini 35, 15, 14-an orang belum pada hadir ya. Ya mudah-mudahan bisa hadir lagi ya. Coba diinfokan. Ini saya paling ngerti 30 menit atau apa ya. Oke, saya materi kita kurang lebih tentang itu ada lingkungan eksternal dan eksternal. Ada juga peran manajer dan manajemen ya. Jadi hal yang paling penting dalam lingkungan kita ada yang namanya ini manajemen ya. Istilahnya ini. Izin share screen dulu aja. Nah, ini nanti saya kirim materinya. Saya nunggu informasi dari teman Anda, emailnya apa? Sebentar, emailnya nanti saya kirim aja. Komtingnya siapa? Saya, Pak. Emailnya sudah saya kirim di grup, Pak. Oh, di grup. Ya, nanti saya buka di grup ya. Nah, saya Anda buka grup, bukannya ini. Ini apa namanya? Zoom ya. Lingkungan internal organisasi. Mohon maaf ini kenapa Zoom saya harus efektif waktu karena jam 9 saya ada rapat. Jam 1 juga ada rapat nanti daripada lantai 3, lantai 4 semua nanti salah. Nggak kecekel sana sini ya. Jadi gini, lingkungan organisasi itu ada dua, internal dan eksternal. Internal itu sendiri, eksternal adalah ruang lain ya. Dalam pengertiannya lingkungan ini, yang internal itu lebih cenderung kepada pada pribadi organisasi, kemudian kalau eksternal lebih kepada luarnya. Nah ini, contoh yang internal, pemilik modal, pemegang modal, manajemen karyawan. Coba kalau ini sekolahan, internalnya siapa ya? Guru, kepala sekolah, siswa, penjaga sekolah, tata usaha, dan seterusnya. Ya kayak gitu ya. Jadi internal. Jadi kalau yang internalnya ada, kemudian dibudayakan. Ya intinya kayak gitu. Ada pemilik modal misalnya saja, ini kan perusahaan ya. Kalau itu kepala sekolah harus bagaimana. Jadi pemilik modal tidak selalu ikut dalam pengelolaan perusahaan setiap harinya. Jadi ya sudah pemilik modal tidak harus. Kemudian berperan kepada komisaris pengelolaan diserahkan kepada profesional dan seterusnya. Jadi nanti gunanya untuk apa? Nanti kita posisinya ada di mana? Itu paling penting di situ. Pemegang saham. Terus kalau misalnya kita di masyarakat itu kita mau menjadi RT, apa warga biasa atau warga sing tengah-tengah. Nah ini kita posisinya ada di mana. Jadi ini pentingnya seperti itu ya. Jadi ini tidak saya baca semuanya ya. Kemudian siapa yang berada dalam 2 level teratas piramid ini? Jadi ada top, middle, first line, dan non managerial. Jadi yang paling tinggi adalah top. Ini bisa jadi rektor, jadi kepala sekolah. Tengah ini wakil. First line-nya adalah ya, koordinator atau namanya non managerialnya ya. Bisa jadi mahasiswa, dosen dan sebagainya. Dosen termasuk non managerial ya. Nah ini sistemnya. Jadi mengelola. Jadi yang paling penting seperti itu. Nah, siapa lagi yang berada di level kedua? Nah, tadi kan di sini pengelola, manajerial, ya manajer, pengelola. Jadi penentu arah kebijakan perusahaan dan sebagainya. Jadi yang menentukan itu namanya pengelola.
yang membuat kebijakan adalah pengelola, dia pimpinan ya. Kemudian yang kedua, yang pelaksana itu operasional. Jadi tukang sapu ya gunanya taunya nyapu toh, gitu. Tidak mikir kebijakan nyapu, bersihnya harus berapa kali, terus berapa orang yang harus dilibatkan, itu beda lagi. Jadi sip-sipan jadi kayak di mall misalnya saja itu tukang sapu minimal 1 hari ya 3 kali misalnya saja. Karena mereka kerjanya berapa jam dan seterusnya. Jadi itu ada di operasional. Nah, dari ini semua nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, misalkan ada namanya eksternal ya. Siapa itu eksternalnya? Saya tampilkan aja di sini. Lingkungan eksternalnya, nah yang eksternal namanya saja eksternal, berarti dari luar ya. Apa itu eksternalnya? Yaitu nggak bisa diganti, sebentar. Nah, saya screen. Eksternalnya adalah ini. Nanti ada kemampuan manajer dalam mengelola. Ya, eksternalnya adalah ini. Eksternalnya adalah jadi ini hanya eksternalnya jawabannya ini. Nah, ini ada ekonomi, teknologi, sosial, politik, hukum, internasional dan sebagainya ya. Sebelumnya yang namanya efektivitas organisasi itu menyocokkan idealnya antara organisasi dan lingkungan. Jadi kalau kita bicara manajemen biasanya ada di organisasi. Ya, kemarin kan saya bilang ya, lingkaran-lingkaran ada administrasi, ada manajemen, ada juga administrasi, organisasi, manajemen. Dan itu yang paling penting ya. Yang paling luas adalah administrasi. Jadi ya, itu teorinya kalau misalnya di Amerika kemarin sudah pernah saya ceritakan. Nah, Amerika namanya manajemen. Tapi kalau di Eropa kalau di Eropa adalah administrasi. Ya, ini efektivitas. Jadi lingkungan juga mempengaruhi. Nah, siapa itu lingkungan eksternalnya? Ekonomi, teknologi, sosial, politik, dan internasional. Jadi ya termasuk diri kita ada mempengaruhi ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, hukum, dan internasional. Ya. Kemudian lingkungan tugasnya ini contohnya di sini ada kompetitor. Jadi kompetitor itu ya lawan kita itu mempengaruhi. Kemudian pelanggan, ya, pemasok, pembuat aturan, dan partner strategis. Kalau itu sekolah ya sekolah yang lain, pelanggan itu bisa jadi siswa, orang tua, pemasok bisa jadi ya stakeholder atau yang berkebutuhan dan seterusnya. Ya, ini eksternal. Nah kayak gini. Kalau lingkungan internal kan kayak gini, umum, global, dan tugas. Tapi kalau misalkan McD Indonesia, restoran bagaimana, dimensi ekonominya seperti ini. Ada pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan seterusnya. Bensin naik ya, semuanya naik semua. Pertamax, Pertalite naik ya naik semua. Ya, contoh aja seperti itu ya. Kos juga otomatis naik, makan juga naik. Dimensi sosial budaya juga sama. Anda ketika masuk kuliah di UNES ya budayanya ada namanya ospek, ada namanya OKPT, ada namanya pengenalan jurusan, makrab, dan seterusnya. Ini namanya dimensi sosial budaya. Budaya mahasiswa kuliah bajunya sudah berbebas seperti ini. Jamnya sudah tahu, kuliah jam 7, jam 8, dan seterusnya. Jadi tidak harus setiap jam 7 sampai jam 5. Ya. Kemudian dari politik yang mempengaruhi, jadi setiap dosen mempengaruhi kepribadian Anda. Setiap teman mempengaruhi kepribadian Anda, termasuk aspek hukum. Standar makanan pemerintah, misalnya iklim pemerintah, ya, hukum itu misalkan lingkungan sekitar, ya, istilahnya di sekitar Sekaran Bandaran itu hukumnya bagaimana. Kalau malam Jumat biasanya ramai ya, malam Sabtu Minggu sudah sepi ya, karena arang pendatangnya pada pulang kayak gitu ya, si hukum. Nah kemudian dimensi teknologi HP dan sebagainya mempengaruhi Anda dalam memberikan tugas dan seterusnya ya. Kemudian internasionalisasi sampai kepada yang lain. Ya, kompetitor, ya ini sama-sama KFC ya. CFC, Pizza Hut, produk halal, dan sebagainya. Tapi ini penting. Jadi kita masuk diri Anda, antar teman itu kompetitor. Ya. Antar teman itu kompetitor. Ya. Kemudian ada pelanggan, ada yang individu dan institusional, partner strategis, dan seterusnya. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Nah ini kalau perubahan dan kompleksivitas lingkungan,
seperti itu ya. Kekuatan kompetitif, ada ancaman, produk, dan sebagainya. Ini lebih cenderung ke bisnis ya. Jadi saya terangkan secara detailnya. Satu lagi materi tentang perencanaan. Jadi dalam manajemen satu lagi yang materi yang sangat desain adalah perencanaan. Di sini ada namanya peran manajer. Nah ini perencanaan. Jadi perencanaan di sini adalah pengambil keputusan. Jadi mau kuliah di UNES atau tidak, istilahnya. Terus tahun depan masih lanjut semester 2 atau mencari perguruan tinggi yang lain. Kalau mencari perguruan tinggi yang lain pun tetap Anda itu tahun depan tesnya sudah berbeda. Ini yang informasi terbaru. Jadi tesnya tidak per mata pelajaran, tapi ada semacam spasial gitu ya. Tes-tes IQ gitu ya. Nah kayak gini. Ini pengertian keadaan yang diharapkan masa depan untuk dirasakan oleh satu organisasi. Ini pengertian dari ada namanya perencanaan. Jadi perencanaan itu seperti itu, ya. Bicara rencana itu hanya ada di dunia. Kalau Anda besok di akhirat, ya Anda ada. Makanya ilmu seperti ini adanya di dunia, ya terutama di Amerika dan seterusnya. Kalau Anda di pondok pesantren kayak gini jarang, ya. Kalau pesantren ya yang penting makan, tidur, ngaji, bis gitu tak. Rencana ya nanti rencana Tuhan seperti apa ya kita tunggu aja hari ini, nggak bisa. Karena itu namanya otak kanan. Kalau ini otak kiri. Rencana adalah cetak biru dari cara mencapai tujuan dan merinci alokasi SD itu sumber daya. Jadi rencana dari sumber daya yang ada diatur, cetak biru itu namanya pengaturan. Jadi kemudian dirinci tujuan, jadwal, tugas, dan tindakan yang dibutuhkan. Nah, rencana itu aksinya, tapi perencanaan itu bendanya, istilahnya membendakan pekerjaannya. Kegiatan menentukan tujuan organisasi dari apa yang dibutuhkan untuk mencapai namanya perencanaan. Jadi membendakan, istilahnya perencanaan, istilahnya dibendakan. Rencananya itu namanya lebih ke tindakan, aksinya. Nah, sehingga ada namanya pertanyaan why. Why itu mengapa? Sebagai legitimasi penerimaan kewenangan, keputusan, kebijakan, maaf ya, kebijakan oleh pimpinan. Jadi legitimasi. Kemudian sumber motivasi dan komitmen itu namanya rencana. Jadi kalau komitmennya rendah, biasanya rencananya rendah. Panduan dan tindakan, pemanggilan keputusan dan rencana termasuk tanda kinerja itu ada di perencanaan. Ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya tingkatan rencana. Nah ini ada yang individu, divisi, ada yang namanya organisasi. Ya tinggal kita ada di mana. Ya. Kalau individu ya tadi kemarin saya pernah bilang, ya Anda lulus tepat waktu, rencananya seperti apa. Kalau ini sekali lagi karena ini manajemen, rencana itu ada di organisasi. Jadi rencana tujuan operasional ada di departemen di paling bawah. Kemudian ada rencana tujuan taktis divisi utama sampai pada rencana strategis manajemennya seperti itu ya. Oke, next. Dan langkah-langkah dalam apa itu perencanaan. Ada menetapkan tujuan, merumuskan keadaan, kemudian ada mengidentifikasi sampai kepada serangkaian kegiatan. Saya jadi ingat ya, materi perencanaan seperti ini itu bisa menjadi sebuah tesis atau skripsi atau karya ilmiah. Contoh kayak gini, perencanaan teaching factory. Nah ini yang contoh aja, perencana kayak gitu itu bisa menjadi karya ilmiah. Nih, tadi saya buka ini. Nah nih, jadi dalam jurnal UNES, ini saya akan perencanaan teaching factory. Dan perencanaan teaching factory ini ada judul perencanaan teaching factory. Nah, perencanaan teaching factory penulisnya saya, Nusantara, Joko Widodo sama dosen saya. Nah, ini rencana bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan masalah, bagaimana strateginya, bagaimana nomor 2 kebijakannya, yang kedua bagaimana evaluasi pendahuluannya, analisis SWOT dan sebagainya. Nah, ini kan manajemen. Ya, makanya kalau Anda belajar seperti itu, manajemen itu untuk S2 itu, ya, bukan untuk S1. Itu bagus. Nah nih, tentang tujuan, keadaan sekarang dan yang akan datang. Jadi judul-judul kayak gini aslinya bisa dibuat karya ilmiah, bahkan bisa menjadi lulus skripsi Anda, bisa lulus tepat waktu ya. Menetapkan tujuan apa yang ingin dicapai, prioritasnya,
kemudian merumuskan posisi organisasi seperti apa, posisi saya ada di mana, dan seterusnya. Kemudian identifikasi faktor pendukung, dan seterusnya. Pendukungnya, ya rencana saya, misalnya saya punya teman ini, nanti bagaimana mengupayakan, dan sebagainya. Dan menyusun langkah yang dicapai, berbagai alternatif kemungkinan, kemudian misi organisasi, misi tahu ya, misi itu misalnya kerjanya di UNES, jadi ya konservasi, ya jalan kaki, Sabtu berangkat, ya karakter, dan sebagainya itu misi. Kemudian tipe dijual dari rencana ada macam-macam. Ada yang operasional itu yang sifatnya fisik, taktis, strategis, ya taktis itu kayak ya sering ngatur-ngatur saja, tapi kalau strategi lebih kepada global ya. Nah, ini contohnya. Spesifik, menyentuh, dan jangka waktu yang jelas dikaitkan dengan kompensasi. Tipe rencana ada yang sekali pakai, ada yang rencana yang tetap, dan seterusnya ya. Ada juga proses perencanaan strategik yang lain seperti itu ya. Oke, ya ini kalau saya lanjut lagi, jadi dari itu semua yang kalau Anda perhatikan, saya screen lagi sebentar ya. Tadi yang Google ini, kalau Anda perhatikan, saya jadi ingat ya, perencanaan ini setahu saya tesis ya. Ini bisa menjadi rujukan Anda. Silakan nanti bisa dibaca ya. Kata kuncinya adalah apa tadi? Perencanaan teaching factory. Teorinya teori perencanaan. Ada juga teori nih sebentar ya. Perencanaan coba ya. Saya acak aja ya. Saya pernah nulis kayak gitu. Nah, coba. Masih kelihatan di monitor? Masih kelihatan nggak ini Google-nya? Masih, Pak. Nah, nih. Masih, Pak. Contoh aja. Ini ada teaching factory rencana dan nilai intervensi. Ya, ini rencana ini yang saya gunakan nilai-nilai manajemen. Ya, saya masih ingat. Ya, ini bahkan menjadi buku. 81 orang merujuk ke buku saya. Misalnya aja seperti itu. Jadi, ini pendekatan saya adalah pendekatan manajemen. Ya. Coba saya lagi perencanaan. Nah, sebentar. Nah, ini. Teaching yang factory. Jadi, ya sekali lagi perencanaan ada namanya unit teaching factory di SMK. Nah, berarti kayak gitu. Ada juga nih perencanaan program praktik lapangan. Ya, ini jadi skripsi nih. Erika Reni Nur Karisma ya, pembimbingnya saya. Jadi tujuan penelitiannya adalah mengetahui kegiatan dapat di program PKL ya. Kemudian ada 15 informan. Tujuannya apa? Satu, praktek mengetahui tentang praktek PKL-nya. Kemudian yang kedua, humasnya itu proses pekerjaannya ternyata ada 4. Jadi mengidentifikasi problem masalah, yang kedua merencanakan program, yang ketiga mengambil tindakan dan komunikasi, yang terakhir persiapan evaluasi persiapan program. Ya sama kayak gini. Kalau yang di sini kan kalau di PowerPoint ini ternyata sebentar. Ternyata kalau yang di sini jelasnya seperti ini. Nah, ini. Proses rencana strategi, penentuan visi misi, profil, lingkungan eksternal, internal, identifikasi, membuat keputusan misi, perusahaan, peninjauan kembali lah ini evaluasi. Jadi evaluasi itu masuknya di rencana. Peninjauan kembali dan evaluasi sebagaimana yang tadi ditulis oleh mahasiswa Erika, termasuk yang saya, namanya evaluasi pendahuluan. Nah, Anda mau pahami seperti itu, coba baca artikel-artikel yang tadi saya share, silakan saya tampilkan tadi, Anda pahami. Dan nanti minggu depan saya sampaikan tulisan-tulisan biar Anda memberikan tugas-tugasnya di situ. Ya. Oke, itu yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih semua 49. Satu yang hadir siapa ya? Siapa? Nurul Geulis Sri Mulyani. Atau siapa yang belum hadir ini satu? Ya, catat. Coba ini tak cek ya. Muhammad Akbar, Adel, Atika, Abdel, Asri, Jilus, Nurul,
Ula, Indah, Aulia, seterusnya. Yang kedua, Alia, Sakta, Ninda, Safira. Harusnya kalau hadir semua 50. Kurang 1 siapa ya? Siapa, Ber? Kira-kira, Ber? Aran hadir nggak ya? Siapa? Aran. Aran. Sebentar ya. Coba Aran. Aran, Pak. Aran. Ya, itu sering nggak masuk ya? Bagaimana? Berarti itu. Jadi sudah saya akhiri. Enggak apa-apa. Nanti saya edit. FA. Faran apa V? Zafaron, Za- Pak. Zafaron, Pak. Zafa. Absen terakhir, Pak. Nah ini, Zafaran ini. Ada enggak Zafaran? Enggak ada? Nggak ada. Oke. Ya, saya catat dulu di buku manual saya, nanti saya edit. Ya. Kenapa Zafaran? Sering enggak masuk atau gimana? Sering telat. Oh, lagu ini. Iya, jangan telat ya. Terakhir ya, Muhammad Zafaron. Zafaron. Alfa 201. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan tidak? Emailnya counting tidak ya tadi ya? Nanti saya kirimi aja materinya semua tadi. Lewat counting aja ya. Ya, Oke. Pak. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada? Cukup ya? Oke, Pak, kalau izin enggak, bertanya. ya silakan. Siapa namanya? Nama saya Sufa Harumaniam, Pak. Iya, Sufa'ah Harumun Ni'am. Apa? Sufa'ah. Apa? Ya, silakan Sufa'ah. Pak, izin bertanya kan mengenai tadi perencanaan itu bisa dijadikan sebagai rencana untuk skripsi kan ya, Pak? Iya. Nah, saya ingin bertanya sistemnya itu kayak misalkan kita perencanaannya di dalam skripsinya atau lebih ke isinya gitu loh, Pak? Isi. Lebih ke isi. Jadi lebih ke isi. Jadi tempatnya dimanapun, tapi yang menarik. Ya, itu namanya kualitatif. Dia ada tempat yang menarik. Ya, tadi kan saya teaching factory di SMK. Ya. Oke, sebentar. Ini siapa namanya? Siapa namamu tadi? Sufa'ah Harumaniam. Sufa'ah, ya. Ada yang tertarik. Ini pengalaman saya saja. Sebentar ya, saya ambilkannya ini dulu. Tak pinjem. Udah lihat Google enggak? Lihat ya. SMK Negeri 6 Semarang ya. Ya enggak? Tadi saya kan di SMK Negeri 6 Semarang ya. Teaching Factory. Kalau mau model kayak gitu, ini namanya TEFA SMK Negeri. Di SMK Negeri 6, TEFA-nya, Teaching Factory-nya itu maju, bahkan senasional, se-Indonesia. Bahkan setahu saya bisa jadi yang terbaik. Ya, menjual ini di sana itu punya hotel. Isi coba produknya nih, Teaching Factory nih, perhotelan. Jadi di sana siswanya maju sekali. Di hotelnya langsung gerak di sana. Ya. Ini hotel Red Door, hotel seperti ini. Jadi kalau kita ke sana langsung disambut ada ya resepsionis dan sebagainya. Padahal itu tata hanya siswa ya. Terus di sana juga rame masak dan kalau bukanya hidup sekali ya. Bahkan bandeng, pastry, bakery, donat dan saya sendiri ditawari macam-macam ya. Nah, ini mengapa ini tempatnya menarik? Menariknya apa? Karena di sini bisa jadi terbaik seluruh Indonesia ya. Termasuk yang kecantikan ini SMK-nya kayak gini banyak makeup artis di sana ya. Terus saya kan penasaran, ini jamu-jamuan gitu. Saya ditawari di situ di sana. Ketika saya ke sana itu berarti kan manajemennya bagus. Akhirnya kan saya waktu itu saya S2 ngambil skripsinya tentang perencanaan. Nah, perencanaan itu diambil dari 3 saja.
Berarti tempatnya harus menarik. Ya, jangan tempatnya bermasalah, tempatnya bobrok, Anda meneliti di situ artinya ya berarti jangan pendekatan perencanaan, tapi pendekatannya adalah ya masalah-masalah apa saja merencana di situ kok ruwet gitu ya. Kemudian yang miliknya Erika mahasiswa saya itu SMK 1 Jeparanya juga bagus ya. Sehingga pendekatannya kualitatif ya. Ya, bisa jadi nanti ujiannya kayak gitu ya, istilahnya nulis yang sederhana saja. Tapi sebenarnya saya sedang mencari yang namanya Olivia ya. Tapi saya belum dapat ya. Olivia dosen organisasi pembelajar ya. Nih. Tadi saya sedang nyari ini Bu Olivia. Tapi saya kok belum menemukan. Jadi bagus itu artikel lepas ini. Olivia dosen Nusantara Merdeka organisasi pembelajar. Tapi saya belum menemukan. Saya pernah membaca. Jadi ya tentang itu. Jadi Olivia bagus tentang organisasi pembelajar. Kadang lupa sih ya di mana ya, lupa ya. Nanti saya cari di Suara Merdeka coba. Ya. Bu Olivia. Kalau orangnya seperti ini. Tapi bagus ya. Besok kita itu yang saya contohkan saja. Oke ya. Sufa'ah. Tempatnya harus menarik. Lebih cenderung ke isinya. Oh, Ya. berarti Pak kalau misalkan kita mau penelitian itu yang pertama kita amati itu kita harus tahu apa yang mau kita teliti itu tempatnya harus ini ya Pak, berkualitas terus sama bisa menunjang kelancaran dari misalkan mau ambil penelitian tentang sistem perencanaan, berarti di tempatnya itu harus mendukung sama yang kita ambil ya Pak. Iya, harus mendukung. Kalau enggak ya susah. Ya. Misalnya kayak Gojek, itu manajemen Gojek bagus atau enggak, ya perencanaan Gojek misalnya. Ini enggak apa-apa diambil. Tapi kan harus paham dulu kayak apa. Rencananya Gojek ada di mana kan enggak tahu. Anda tanya Gojek, tukang Gojeknya mana enggak tahu. Karena yang punya rencana ada di sana, di Jakarta. Misalnya seperti itu. Nah, contoh aja seperti itu. Jadi ini manajemen kelas perkuliahan mahasiswa akuntansi. Anda tanya mahasiswa kan enggak tahu. Tanya TU juga enggak tahu. Tanyanya apa? Rektorat yang tahu. Nah, manajemen kelasnya, kenapa kamu jam 7 dan seterusnya. Itu kan sudah ada yang ngatur. Ya. Seperti itu. Oke ya. Saya pelan-pelan coba. Ya. Ini materi bagus. Cuman bagaimana kita mau ngemasnya seperti apa gitu. Ya. Makanya saya syukur di manajemen kayak gini saya bisa membuat disertasi gitu loh. Saya dengan manajemen saya lulus jadi buku kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi asik gitu. Ya. Oke itu. Silakan ada lagi. Terima kasih Pak. Ya, Sufa'ah ya mengerti sama-sama. Dah. Oke, kalau enggak ada cukup aja ya. Terus nanti saya minta tolong nanti si hakim divalidasi. Ya masih tetap bertahan 149 yang masuk. Terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan besok minggu depan kita tatap muka. Saya bahas lebih ke praktisnya saja. Saya ingin memberikan soal untuk MIT itu aja. Ya, soal MIT ya kayak tadi mungkin buat artikel sederhana sehalaman setengah, 1 halaman gitu. Tapi yang orisinal ya. Dari tema tentang manajemen apapun gitu aja. Nah, tadi contohnya miliknya Olivia sebenarnya, tapi Olivia saya belum menemukan, lupa ya. Judulnya apa gitu. Oke ya, makasih ya. Demikian, kalau ada yang ditanya, ada lagi? Enggak ada? Cukup? Oke, kalau cukup ya sudah, saya akhiri aja. Kuliah lagi jam berapa? 9? Iya, Pak. Iya, Pak. Enggak, terus jam berapa? Jam 9, Pak. Jam 9, Pak. Pakai Mali itu tatap muka? Iya. Iya. Ya sudah, yes, mudah-mudahan lancar ya. Ini silakan sarapan, mandi, dan sebagainya, saya yang belum mandi. Ya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, izin saya tutup ya, di hitungan ketiga, mati semua. 1, 2,